Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergus. Sekarang saya akan membuat video demo tentang aplikasi sistem manajemen inventaris UMI Fasta Bekal Kuliah Protesa. Nah, langsung saja ke videonya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kode program dari aplikasi saya. Nah, di sini saya membuka kode barang untuk data barang. Di sini adalah kode yang terdiri dari untuk membuka session start. Nah, kemudian setelah membuka masuk proses login, akan ada inisialisasi untuk membaca data barang yang masih ada di data barang. Nah, untuk memilih memilih ID barang, nama barang, kategori stok satuan dari POM barang, yang dimana istilah-nya 0. Nah, karena untuk menunjukkan apakah barang ini dihapus ataukah masih ada di dalam database. Nah, kemudian ini adalah proses untuk mencari barang. Nah, di sini dia akan mencari nama barang serta kategori yang akan kita cari. Kemudian nah, ini adalah tampilan dari HTML dengan titel data barang menggunakan CDN feed alert untuk notifikasi. Nah, kemudian ini adalah bagian dari CSS untuk mempercantik tampilan dari website. Nah, kemudian bagian sidebar untuk menampilkan sidebar. Kemudian di dalam counter ada headernya yaitu data barang. Nah, kemudian ada tombol untuk menambah barang yang akan masuk ke sebuah POM tambah barang, yaitu ini. Nah, ini adalah POM dari tambah barang yang berfungsi untuk memasukkan nama barang, kategori, stok satuan, dan tombol simpan. Nah, kemudian kembali ke data barang. Di sini juga ada tombol cetak data, jadi akan menampilkan halaman pencetakan barang. Dan akan menampilkan data barang, kemudian barang keluar dan barang masuk. Nah, setelah itu ini adalah tombol untuk mencari barang serta form untuk mencari, tombol untuk mencari, dan form kolomnya untuk mencari nama barang dan kategori. Kemudian tombol untuk cari barang. Nah, jika barang tidak ditemukan, maka ia akan menampilkan bahwa barang tidak ada karena tidak tersimpan di dalam database. Akan menampilkan notifikasi bahwa barang tidak ditemukan. Kemudian di riwayat data barang. Nah, di sini terdiri dari nomor, nama barang, kategori, stok, satuan, dan aksi. Yang dimana aksi ini berfungsi untuk melakukan pengeditan dan penghapusan. Nah, kemudian ini adalah penghapusan barang. Maka ia akan menghapus data barang yang ada di riwayat barang. Kemudian ini adalah kode untuk edit barang yang akan terhubung ke file edit barang, di mana dia akan menghapus, mengedit barang-barang yang terdiri dari namanya, kategori, satuan, kemudian stok yang berada di dalam barang. Nah, kemudian adalah tombol delete untuk menghapus seluruh barang. Dan ini adalah kode untuk bagian footer navigasi. Kita lanjut ke kedua, yaitu adalah class diagram. Nah, isi class diagram ini ada, kita menggunakan class user, peminjaman, barang masuk, barang, pemberian, dan barang keluar. Nah, sebagai contoh di user kita
Untuk atributnya terdiri dari ID, username, password, kemudian metode yang digunakan itu terdiri dari registrasi, login, dan logout untuk penggunaan. Kemudian di barang masuk ada ID, kemudian ID barang, ID pemberi yang terhubung dengan tabel pemberian, kemudian jumlah dan tanggal. Kemudian menggunakan metode tambah barang masuk dan get barang masuk untuk mendapatkan barang masuk, kemudian list barang masuk untuk menampilkan list barang-barang yang masuk. Nah, kemudian ini adalah barang, kelas barang yang terdiri dari ID barang, nama barang, kategori, stok, satuan, dan is deleted untuk menampilkan bahwa memisahkan jika barang tersebut sudah dihapus. Kemudian metodenya yang ada di dalam kelas barang itu ada nama barang, edit, hapus, barang, list barang. Dan berikut ada untuk kelas-kelas lainnya. Nah, kemudian lanjut kita ke aplikasi. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya, yaitu yang pertama ini adalah bagian beranda yang menampilkan gambar-gambar dari inventaris barang yang ada di sekretariat UPI Fastabikul Khairat. Nah, di sini adalah fitur-fitur unggulan dari aplikasi sistem inventaris Fastabikul Khairat. Nah, dan ini adalah tentang aplikasi ini, di mana berfungsi untuk mengolah inventaris barang secara efisien dan mempermudah pencatatan serta pemantauan stok dan pengelolaan peminjaman ataupun pembelian barang. Kemudian masuk ke login. Nah, di sini adalah form login. Kemudian ada form registrasi. Apabila Anda belum memiliki akun, maka lakukan proses registrasi di sini. Nah, di sini kemudian kita masukkan username di kolom username, kemudian password. Nah, kemudian kita klik unit untuk masuk ke halaman login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi sistem manajemen inventaris Sekretariat UPI Fastabikul Khairat. Nah, di sini juga menampilkan nama username yang melakukan proses login sebelumnya. Nah, ini adalah total dari seluruh barang yang ada di dalam sekretariat. Nah, yang tersimpan juga di dalam database. Nah, serta jumlahnya. Kemudian ini data barang yang pinjam dan nama peminjam serta jumlah dan tanggal peminjaman. Kemudian ini adalah data barang. Nah, di data barang ini terdapat tombol untuk menambah barang, untuk mencetak data, cari, kolom cari dan tombol cari. Kemudian ada aksi untuk mengedit dan menghapus. Nah, misal kita menambahkan satu tambah barang, kita masukkan barang baru sebagai contoh satu, alat stok 5 buah, terus satuannya buah, simpan. Kemudian kita cari sapu. Nah, maka akan menampilkan data-data sapunya. Nah, sebelumnya saya sudah masukkan data sapu dengan kategori kebersihan. Kemudian saya tadi juga menambahkan baru sapu dengan kategori alat. Nah, kita juga bisa mengedit nama data-data ini. Misal yang sebelumnya saya tambahkan sapu, kita ganti namanya menjadi pel. Nah, kita ganti kategori menjadi kebersihan. Kita update, maka dia akan menjadi pel. Nah, kita juga bisa mencari barang sesuai kategori seperti yang diberikan di dalam kode. Nah, akan menampilkan barang-barang yang masuk ke dalam kategori kebersihan. Kita juga dapat menghapus barang-barang. Sebagai contoh, kita hapus pel lantai, maka akan menampilkan konfirmasi apakah barang ingin dihapus, maka kita iakan. Nah, maka setelah itu barang berhasil dihapus. Oke. Dan ini adalah untuk mencetak data, yang dimana bisa memfilter waktu dari barang-barang itu masuk ataupun barang itu keluar. Nah, jika diklik akan menampilkan halaman untuk cetak PDF maupun print.
kemudian masuk ke barang masuk. Nah, ini adalah halaman untuk menambah barang. Sebelumnya kita sudah punya pel, kemudian kita tambahkan barang masuk. Tadi kita sudah masukkan 5 pel, kemudian kita masukkan 5 lagi pada hari ini, maka akan dia masuk barang masih tambahkan dan masuk ke dalam riwayat data. Kemudian jika kita cek di data barang, maka pel akan juga bertambah menjadi 10. Jika kita hapus, maka barang yang dimasukkan juga akan terhapus. Kemudian kita klik barang keluar. Nah, untuk barang keluar ini mengatur pembagian peminjaman. Jadi jika ada yang meminjam, maka akan melakukan mengurangi data dalam data barang. Misal ada yang melakukan peminjaman sebanyak 5 buah pada hari ini, kemudian kita keluarkan, maka akan masuk ke dalam data dan sebanyak 5 buah pada tanggal berikut dan memiliki status apakah barang kembali ataupun belum dikembalikan, sudah kembali atau belum. Kemudian kita cek lagi datanya dan barang berkurang menjadi 5 buah kembali. Jika kita kembalikan barang yang dipinjam tadi sudah dikembalikan di esok harinya, nah, dikembalikan, maka ia akan kembali ke, kemudian barang ketika kita masuk ke data barang, cari dan blok jadi semua. Kemudian jika ingin melopot, maka akan muncul konfigurasi berikut. Dan begitulah aplikasi dari saya. Mungkin saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.